Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Candi Borobudur adalah bunga teratai. Candi Borobudur telah diakui sebagai warisan dunia UNESCO dan situs arkeologi Buddha terbesar di dunia oleh Guinness World Record. Namun terlepas dari pengakuan ini, candi ini masih menyimpan sejumlah misteri yang belum terpecahkan. Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini selama berabad-abad terkubur di bawah gudukan tanah, menjadi serupa bukit penuh dengan semak belukar dan ditumbuhi pohon akibat letusan gunung berapi. Lantas pada tahun 1814, atas peran Gubernur Jenderal Britania Raya Thomas Stamford Raffles, candi ini mulai menjadi perhatian pemerintah kolonial. Raffles jugalah yang pertama kali menulis nama Borobudur dalam bukunya History of Java. Borobudur memang masih banyak menyimpan misteri, seperti bagaimana cara membangunnya, dari mana asalnya batu tersebut, lalu bila batunya berasal dari Gunung Merapi, bagaimana cara membawanya, mengangkatnya, dan menyusunnya. Letak Borobudur yang tidak biasa berada di atas bukit dikelilingi dua pasang gunung kembar, Sindoro Sumbing dan Merbabu Merapi. Padahal candi lain dibangun di tanah datar juga menjadi teka-teki yang belum terjawab. Pada tahun 1931, seniman dan pakar arsitektur Hindia Belanda W.O.J. Nieuwenkamp mengajukan sebuah teori bahwa dataran Kedu atau lokasi Borobudur berdasarkan legenda Jawa dulunya adalah sebuah danau purba. Borobudur dibangun melambangkan bunga teratai yang mengapung di atas permukaan danau. Ini menjadi sebuah hipotesis yang disambut perdebatan hangat oleh kalangan para ilmuwan saat itu. Dalam bukunya Fit Borobudur Mir atau Danau Borobudur, Nieuwenkamp beranggapan desain arsitektur Candi Borobudur pada dasarnya merupakan representasi dari bentuk bunga teratai, simbol kesucian dalam Buddhisme. Desain bangunan ini diibaratkan menyerupai ceplok bunga teratai dengan daun dan bunganya mengelilingi bakal buah yang terletak di tengah-tengah kolam, tulis Nieuwenkamp. Pada awal 1932, Nieuwenkamp kembali menulis opininya di jurnal Netherlands in the Oud and New. Dia mengatakan bahwa bangunan raksasa itu didirikan untuk melukiskan bunga teratai sebagai penghormatan atas Buddha Maitreya. Menurutnya secara mitologis, sosok ini dinarasikan lahir dari rahim bunga teratai. Borobudur ialah bangunan bunga teratai raksasa dari jutaan kubik batu andesit yang menyembul di tengah sebuah danau. Pada 1937, dirinya kembali melakukan penelitian lanjutan dengan mempelajari topografi di daerah sekitar Candi Borobudur. Hasil penelitian ini pernah dimuat di harian Algemeen Handelsblad pada 2 Mei 1937. Lengkap dengan gambar, peta, dan daunnya. Dari rekonstruksi diandaikan, Candi Mendut dan Candi Pawon yang berada pada garis lurus dengan Candi Borobudur berada di dataran dengan lokasi di tepian danau. Dari Candi Pawon lah, kata Nieuwenkamp, dapat diperoleh panorama Borobudur yang paling bagus. Sementara itu, untuk membuktikan hipotesisnya, Nieuwenkamp menunjukkan beberapa nama desa di sekitar Candi Borobudur yang berhubungan erat dengan danau dan air, seperti Tanjung Sari, Bumi Segoro, Sabranglawo, atau Segaran. Tapi mendengar hipotesis itu, Theodor van Erp, orang Belanda yang juga berjasa memimpin pemugaran Candi Borobudur, langsung menyanggahnya. Dirinya tentu memahami benar segi-segi teknis bangunan ini. Dalam catatan Van Erp, Candi Borobudur dibangun dari 2 juta batu andesit yang terdiri dari 1460 panel bergambar dan 1212 panel dekoratif, dan juga 504 patung Buddha 3 dimensi plus 1 stupa besar dengan diameter 52 kg. Berdasarkan pengetahuan dan argumentasi dari segi teknis bangunan itulah, Van Erp mengkritik fantasi Nieuwenkamp yang disebutnya ngawur. Pasalnya, hipotesa ini tidak didasarkan prasasti yang menyebutkan adanya lingkungan danau di sekitar Candi Borobudur. Walaupun demikian,
Sejak Newenkan mengemukakan hipotesisnya ini, dirinya berhasil merangsang ilmuwan lain agar membuktikan hal ini. Beragam ilmuwan hingga tokoh nasional pun ikut mencari pembuktian akan hipotesis ini. Pada tahun 1964, ketika pemerintahan Indonesia merencanakan pembangunan Tugu Nasional, hipotesis ini kembali mencuat. Presiden Soekarno menyarankan replika Candi Borobudur ditempatkan pada lanskap danau supaya tampak lebih indah. Merespon ide tersebut, dikerahkan tim geologi Bandung untuk melakukan penelitian lapangan di daerah Borobudur. Hasilnya ditemukan adanya sisa-sisa lapisan endapan tanah yang memberi kesan bahwa sebagian wilayah itu dulunya pernah digenangi air. Namun keraguan kembali muncul setelah peneliti berkebangsaan India, yakni Thani Kaimoni, melakukan riset di kawasan Borobudur pada 1983. Disebutkan bahwa dalam penelitian dengan pendekatan palinologi tersebut ternyata gagal menemukan serbuk sari tanaman air. Dalam bukunya Palynological Investigation of the Borobudur Monument, dirinya menyimpulkan bahwa tidak ditemukan sedikit pun polen sebagai indikasi adanya tumbuhan rawa-rawa atau tanaman air. Maka berarti bisa disimpulkan bahwa tidak ada lingkungan danau di kawasan sekitar bangunan teratai raksasa tersebut. Tetapi pada tahun 1986, wacana danau di sekitar Borobudur kembali mengemuka setelah adanya riset dari J.J. Nosin dan Caesar Vote. Mereka menggunakan analisis geomorfologi berdasarkan interpretasi foto udara plus observasi lapangan. Dari hasil penelitian ini, mereka menyimpulkan bahwa dataran di sekitar Borobudur memang pernah menjadi lingkungan danau, tetapi bukan pada masa dinasti Selendra, namun jauh saat bumi masih zaman kuater, yakni 600.000 tahun yang lampau. Riset ilmiah tidak terhenti di situ. Geolog asal Indonesia, Helmy Murwanto, memiliki bukti dan hipotesis lain. Dengan pendekatan geologi, dirinya justru menemukan endapan batu lempung yang mengandung serbuk sari tanaman komunitas rawa. Sedangkan berdasarkan penelitian radiokarbon C14, dengan mengambil berbagai stempel dari areal seluas 10x8 km di sekitar Candi Borobudur, dia sampai pada kesimpulan bahwa lempung itu mengandung serbuk sari tanaman air. Dari sinilah dirinya menyimpulkan terbentuknya lingkungan danau sudah terjadi mulai kala Pleistosen atas dan berakhir jauh setelah Candi Borobudur itu dibangun, yakni pada kisaran abad ke-13. Atau dengan kata lain, danau itu, sebutlah Danau Borobudur, telah menggenangi kawasan ini pada kurun waktu 22.000 hingga 660 tahun yang lalu, kata Helmy Murwanto.